Tapi lek munakir kaulannya mungkaron. Wong lek mungkar ku mesti nakir, gitu. Kenapa wong kok mungkar? Mergo nakir. Apa nakir? Enggak jelas. Kalau dirimu enggak jelas, alias sholatmu megur terjebak pada kegiatan fisik, tidak berbekas, enggak ngerti maknane, maka kamu menjadi nakir. Nakir itu tidak jelas. Lek jelas jenenge ma'rifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maikin apa kan? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah dah kita mulai lagi kegiatan kita, rutin kita untuk sholat berjamaah di rumah atau di pondok kita. UAS sudah selesai ya, Ndek? Sudah semua selesai. Tata sedang apa? Kelas meeting. Pemain apa sih, Ndek? Futsal. Oh, mantap. Baik. Saya melanjutkan kajian kita yang sudah kita sampaikan kemarin. Ini kajian untuk umum sebenarnya. Untuk kalian nanti ada tersendiri yang khusus ya. Baik setoran Quran maupun ngaji fikih ya. Ini ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Untuk umum. Nanti yang untuk kalian ada khusus tersendiri tentang fikih wanita. Ya, maksudnya begini, nanti misalnya fikih wanita itu yang ngajar Nufida aja gitu loh misalnya. Karena jadi terus tentang apa? Ada yang bahasa Inggris misalnya Tata gitu. Jadi terus yang tentang nanti Gus Rizal akan mengajari kalian tentang bagaimana mendesain ya. Desainnya lepas aja. Sudah bebas. Iya. Ya, tilawah ya, latihan itu tagoni. Latihan qiraah. Nanti disusun oleh Novida sebagai seksi taklim. Baik, saya akan melanjutkan. Kemarin kita sudah bicara sholat maghrib, sholat isya, tahajud, dan subuh. Nah, kita akan masuk sholat zuhur. Sholat zuhur itu sholat menikmati rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat zuhur dan sholat asar itu. Kenapa rahmah? Dialah surga. Pintunya 8. Sholat zuhur itu menikmati 4 pintu surga Allah. Nah, sholat subuh dimensinya kan 2, yaitu maghfirah, ampunan, dan maghfirah Allah yang rakaat pertama. Rakaat kedua adalah rahmah, yaitu didapatkannya rahmah pada rakaat kedua. Maka dalam rakaat kedua itu ada kunut. Kunut itu apa? Kunut itu menikmati surga, menyambut kenikmatan surga sebagaimana para nabi dan siddiqun, syuhada, sholihun telah menikmatinya. Inti doa kunut itu di situ. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Orang yang taat Allah dan Rasulnya itu dia akan bersama-sama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari para nabi dan rasul sebanyak 124.313. Makomnya disebut makom anbiya, kafling anbiya. Wasiddiqin, yaitu yang kedua orang-orang siddiqin, para mukmin, bukan nabi, bukan rasul, tapi para wali Allah, aulia Allah, namanya siddiqun. Jadi kelompok wali Allah itu namanya siddiqun. Terus ada syuhada, para syuhada, para sholihun. Jadi selain nabi dan rasul, selain para nabi dan rasul, Allah itu punya semacam klasifikasi dari selain mereka, orang-orang mukmin ya.
orang-orang yang mengikuti Rasulullah disebutkan mukmin. Lah mukmin dibagi-bagi, ada mukmin siddiq, ada mukmin syuhada, ada mukmin sholihun. Ini kaplingnya sendiri-sendiri. Nah, surga itu kaplingnya 4, yaitu anbiya, siddiqun, syuhada, sholihun. Nah, semua mukmin itu. Jadi yang selain anbiya ini mukmin lah. Ada dalam buku itu dijelaskan, ada orang mukmin biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi menempati makom anbiya, surga anbiya. Siapa mereka? Para ibu. Para ibu. Kenapa? Ya, ibu yang taat suaminya. Ibu yang amat sangat taat pada suaminya, yang betul-betul nuruti nyenengke. Nah, itu walaupun dia bukan seorang ibu, ya, seorang istri. Seorang istri yang benar-benar taat pada suaminya, itu makom surganya adalah anbiya. Dia bukan nabi, tapi tempatnya kaplingnya kapling anbiya. Nah, nanti orang-orang mukmin kan, mukmin itu wali. Ya, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumat ilan nur. Allah itu wali orang-orang yang beriman. Jadi orang mukmin itu wali Allah. Nah, secara garis besar wali Allah dibagi menjadi 4, ya, 3, siddiqun, syuhada, sholihun. Nah, dalam siddiqun nanti masih dibagi-bagi, ada kutub, ada autad, segala macam itu. Itu kajiannya nanti dalam buku namanya Jami'ul Usul fil Auliya, ada masa buku Karomatul Auliya, banyak buku-buku gitu itu yang bahas itu. Tapi intinya kalau kita kembali kepada Quran, kembali kepada asal muasal induk pedoman kita, kitab Allah itu yang 114 surat 30 juz itu disebutkan dalam surat apa? Klasifikasinya 4 dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 69 70. Wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman-teman, itulah rafiq yang paling baik. Apa rafiq itu? Rafiq itu teman yang rifqah, lemah lembut. Teman, ya, berteman dengan teman kan macam ada sahib. Kenapa sahib? Ya kan iso dijak salaman. Ada sodik, teman yang bisa dipercaya. Ada rafiq, teman yang lemah lembut. Ada apa lagi? Kan banyak itu, zamil itu. Teman-teman dalam bahasa Arab itu banyak. Baik, maka rahmah, sholat zuhur kan 4 rakaat. Sholat zuhur itu 4 rakaat, dialah menikmati rahmah. Apa? Ya surga. Rakaat pertama yaitu surga, pintu Darussalam. Jadi surga itu 1, kaplingnya 4, pintunya 8. Surga itu 1, kaplingnya 4, pintunya 8. Pintu pertama Darussalam, ada pada rakaat pertama zuhur. Ya, pintu kedua disebut Darul Qaror, ya. Darul Muqamah, ya. Darul Muqamah, ya, lupa lagi, Darussalam, Darul Muqamah, ya. Darul Muqamah itu pintu kedua pada rakaat kedua zuhur. Terus Darul Qaror pada rakaat ketiga. Terus Al-Ma'wa, enggak dar lagi. Dar itu kan melaku-melaku, dadak golek, ya. Tapi Al-Ma'wa itu lebih nikmat. Jadi pintu sing paling yo kabeh enak sih. Yang pertama Darussalam. Nanti gini loh, jadi orang mukmin itu, orang yang masuk surga itu semua pintu ingin dilewati. Jadi kalian bisa masuk pintu Darussalam, pintu apa? Darul Muqamah, pintu Darul Qaror dan Ma'wa. Kenapa? Ya karena orang mukmin itu menegakkan sholat. Maka yang sholat adalah mukmin. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim
khashi'una. Orang kalau mukmin itu pasti sholat dan pasti khusyuk. Kalau kamu sholatnya nggak khusyuk berarti nggak sholat. Sholat ya makanya ada sholat rukun, ada sholat sesungguhnya. Sholat rukun itu ya qaulan wa fi'lan, qalb dan tartib, terkait dengan waktu dan bilangan. Tapi sholat sesungguhnya tidak hanya itu. Apa itu? Tercegahnya perbuatan keji dan mungkar. Alias sholatmu yang kamu laksanakan itu betul-betul melahirkan pribadi yang tidak berbuat keji dan mungkar. Uslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fakhsya iwal munkar waladzikullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayatnya 45. Itulah kalau kamu sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar, ya berarti baru sholat rukun, belum sholat yang sesungguhnya. Padha karo poso lho, poso lek mari poso cek apa ya? Nggak bisa mengendalikan hawa nafsu tetep ya, berarti oleh luwe tok. Nah, sholat juga gitu. Nek orang tercegah padanya perbuatan keji dan mungkar, ya berarti capek tok. Oleh capek gerakan. Nek geraknya sampai meteteh ya. Mohon maaf ya, baduke sampai ireng, tapi keji dan mungkar. Apa keji itu? Keji itu dalam hati. Mungkar itu diungkapkan. Keji itu dalam hati. Apa itu? Luapan ingin berbuat jelek. Mungkar diungkapkan. Apa itu yang mungkar? Mungkar itu, maka keji itu pikiran kotor. Pikiran kotor, dorongan hawa nafsu yang dari dalam. Kepengin ngene, kepengin berbuat jahat, namanya keji, fakhsya. Ya toh? Mungkar ketika sudah diekspresikan. Bisa perzinaan, bisa pencurian, bisa menghina orang dan lain sebagainya, namanya mungkar. Mungkar itu kebalikan daripada apa? Ma'ruf. Lek ma'ruf itu nggak mungkar, nek mungkar itu duduk ma'ruf. Ma'ruf itu berbuat baik, ini ya baiklah namanya. Ma'ruf, qaulan ma'rufa, ya bicaranya baik. Nek mungkar, qaulannya munakila, gitu. Lek ngomong, lek mubalik itu qaulan ma'rufa. Tapi lek munakil, qaulannya mungkaron. Wong lek mungkar itu mesti nakir. Gitu. Kenapa wong kok mungkar? Mergo nakir. Apa nakir? Enggak jelas. Kalau dirimu enggak jelas, alias sholatmu megur terjebak pada kegiatan fisik, tidak berbekas, enggak ngerti maknane, menjadi nakir. Nakir itu tidak jelas. Lek jelas jenenge makrifah.